Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba review persiapan Bapak Ibu calon asesor dan apa saja yang setelah itu harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain agar mendapatkan informasi terkait dengan pengumuman calon asesor ini. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tanggal 25 April tahun 2021 bahwa ini masih ada tes satu sesi lagi ya, sesi yang ketiga. Nah, bagi teman-teman yang sudah mungkin sesi ketiga atau yang ketiga dan empat atau tiga saja, saya kurang tahu persis ya karena nggak ikut jadi nggak tahu persis. Cuman kalau salah tanya-tanya kawan, yang jelas pagi ini yang sesi ketiga. Mudah-mudahan mungkin bisa sampai, mungkin ada yang sesi 4 mungkin ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, besok hari Selasa tanggal 27 April 2021 kan pengumuman hasil tes ini. Ya sebenarnya kalau ini kemarin ada yang nanya, Pak nilainya langsung keluar nggak? Tidak, memang tidak seperti itu ya. Jadi memang sudah sedang direkap mungkin seperti itu. Kemudian yang untuk penentuan kelulusannya berdasarkan provinsi Bapak Ibu ya. Jadi bukan keseluruhan seluruh Indonesia, jadi berdasarkan provinsi. Misalkan kuota provinsi Lampung itu ada 80, ada 60 ya. Berarti nanti ranking tertinggi dari Lampung yang 60 itulah yang nanti akan diambil. Kalau yang tahun sebelumnya itu ada passing grade ya. Kalau sekarang katanya nggak ada, tapi saya tidak tahu persis. Kalau yang dulu ada, ini saya contohkan misalnya nilainya 75. Jadi dari 178 yang diperlukan di Lampung saat itu yang lolos hanya 58 ya, hanya 58. Artinya kurang banyak ini yang untuk memenuhi passing grade-nya gitu. Istilahnya seperti itu. Sehingga ada yang ujian ulang, baru setelah itu berikutnya baru diterima sejumlah jumlah total menjadi 178. Nah, ini yang kemarin, yang tahun kemarin. Kalau sekarang tidak tahu apakah seperti itu atau tidak. Kemudian pada saat pengumumannya masing-masing Bapak Ibu, nanti setelah ada pengumuman Bapak Ibu silahkan isi, nanti dikasih alamat untuk pengumuman itu, disuruh akses, ada alamat yang link yang nanti dibuka. Kemudian kalau yang tahun lalu ngisi NIA gitu ya, diisikan, langsung ada ucapan selamat Anda lulus gitu kan, atau mungkin maaf Anda belum beruntung seperti itu ya. Karena jumlah pendaftarnya banyak, yang diterima sedikit, artinya yang akan tidak lulus ya akan banyak kan, seperti itu ya. Jadi nanti ada yang nggak lulus rame ya, jelas. Seperti di Lampung saja itu yang pendaftar yang lolos seleksi administrasi itu ada 800 sekian, yang akan diterima nanti hanya 60. Jadi ya jelas banyak yang tidak lulus kan, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman tentunya juga harus mempersiapkan diri ya, seperti itu. Nah, jadi ngisi link, kemudian ngisi NIA, langsung ada ucapan selamat. Nah, seperti itu. Dan nanti langsung biasanya ini ramainya di cropping karena merasa lulus, bagikan ke kawan-kawan. Wah, alhamdulillah lulus. Ya itu yang lulus, yang nggak lulus kan nggak mungkin di cropping ya. Dan antar satu calon asesor dengan asesor lain itu bisa saling melihat, itu bisa, asal tahu. Kalau dulu kan NIA-nya itu dibagi, jadi sangat bisa orang lain melihat, bisa. Jadi ternyata nggak lulus lo ya atau wah selamat lulus. Nah, seperti itu. Gitu kalau sekarang menggunakan NIK agak sulit ya, karena nomor induk kepegawaian itu agak sulit, jarang yang bisa mengetahuinya gitu kan. Itu kan privasi ya, termasuk salah satu privasi, jadi jarang yang mungkin nanti dapat itu yang pertama. Kemudian setelah lulus tanggal 27 besok, lanjutnya Bapak Ibu persiapan wawancara, itu tanggal 3 sampai tanggal 6 Mei ya. Nah, ini juga keren, nanti dari masing-masing provinsi akan melakukan wawancara, dan wawancara atau anggota BAN SM provinsi itu sudah diberi bekal oleh BAN pusat ya untuk mewawancarai. Jadi wawancaranya standar lah, seperti itu ya.
mungkin di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana wawancaranya, perkiraannya ya. Tapi ya nggak tahu sekarang apakah seperti itu lagi apa enggak ya, nggak tahu. Kalau yang tahun lalu udah pastikan yang ditanyakan tujuan akreditasi itu apa, kemudian manfaat akreditasi bagi masyarakat itu apa, ya kan? Itu bagaimana sekolah menyiapkan akreditasi itu seperti apa. Nah, seperti itu yang tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau yang sekarang nggak tahu seperti apa nanti pertanyaannya kan, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru penetapan, karena nilainya nanti dari wawancara, dari tes substansi ya. Karena kalau di wawancara ini akan ketahuan performance seseorang itu, bagaimana kemampuannya itu dari wawancara akan ketahuan ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu penetapan antara tanggal 7 sampai tanggal 8 2 hari itu penetapan. Setelah direkap hasilnya, karena itu isiannya online semua Bapak Ibu, termasuk yang wawancara isiannya online. Itu kemudian termasuk esai. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu suruh membuat sebuah makalah, itu esai namanya. Itu juga ada ketentuannya Bapak Ibu ya, nggak sembarangan itu. Jadi konsepnya di mana itu harus jelas gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian hasilnya direkap, kemudian jadi pengumuman. Nah, seperti itu. Pengumumannya adalah tanggal 8 Mei. Nah, kalau tanggal 8 Mei ini adalah pengumuman bahwa lulus jadi calon asesor apa belum. Itu kalau itu di tanggal 8 Mei ya, itu baru pengumuman lulus calon asesor atau tidak lulus, itu seperti itu. Tapi kalau yang tanggal 27 itu baru pengumuman untuk substansinya saja. Setelah itu Bapak Ibu persiapan, tentunya akan persiapan untuk diklat ya. Diklatnya juga daring mungkin kalau sekarang karena kondisinya seperti ini ya. Dan itu cukup luar biasa Bapak Ibu ya untuk daring itu. Nah, tahun kemarin juga diklatnya daring, sangat ketat sekali Bapak Ibu. Kita nggak bisa keluar dari Zoom ya, itu nggak main-main gitu ya. Standarnya sangat ketat sekali. Dan menurut saya bagus ya. Ini menunjukkan bahwa motivasi untuk menjadi calon asesor itu benar-benar nampak di sana ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya nanti yang lolos ya bisa bertanggung jawab atas dirinya untuk menjadi seorang asesor kan, seperti itu. Sehingga ketika diturunkan menjadi asesor bisa memberikan penilaian yang objektif terhadap sekolah yang akan dinilai. Karena sekarang kan nggak boleh namanya pengawas dari Kabupaten A nanti akan misalkan jadi asesor terus visitasi atau melakukan penilaian akreditasi di kabupaten itu sendiri, itu tidak mungkin lagi ya sekarang. Selalu benar-benar antar lintas daerah ya, sehingga diharapkan bisa objektivitasnya sangat tinggi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini juga memerlukan kompetensi yang cukup bagi Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu juga nanti bisa memberikan penilaian yang konon kabarnya ya toh, hasil rekomendasi dulu itu bahwa hasil akreditasi selama ini itu tidak menunjukkan bahwa bisa memberikan kondisi, memberikan gambaran kondisi sekolah yang sebenarnya itu. Katanya seperti itu dulu rekomendasinya, sehingga sekarang penilaiannya berubah jadi dengan penilaian dokumen dan performan. Nah, utamanya adalah performan inilah yang nanti akan menunjukkan bahwa sekolah ini bagus atau tidak, seperti itu kira-kira ya. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya sukses, tetap semangat ya toh. Kalaupun ini udah dipastikan ya, kalaupun nanti ada yang tidak lulus, artinya tidak lulus dalam hal ini ya nggak usah kecewa, karena memang ya yang diperlukan sedikit, yang daftar banyak ya udah dipastikan mesti ada yang tidak lulus. Dan tentunya Bapak Ibu juga perlu menjadikan motivasi bagi kita untuk meningkatkan kompetensi kita kan, seperti itu ya. Mudah-mudahan akan bisa menjadi lebih baik, karena kalau kita ngelihat dengan program dari Pak Menteri terkait dengan guru penggerak, sekolah penggerak ke depan itu, wah sangat luar biasa ya. Di sini tuntutan IT juga sangat luar biasa ya kan, seperti itu. Walaupun fakta kemarin masih ada juga yang mungkin bahkan orang kok bisa lulus ya, si itu bisa lulus ya, yang kayak gitu. Padahal dia dari saya malah nggak lulus. Nah, itu ceritanya, itu mungkin rezeki ya. Itu aja, barangkali sukses selalu. Bincang-bincang pagi setelah nyuci karena hari Minggu. Nah, ini bisa bantu nyuci, istri yang bantu karena ya kerjaannya banyak seorang istri ya. Ketika seperti ini pas liburan bisa bantu-bantu ya, bantu bersih-bersih ya kan. Itu dengan anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan sehat, tetap semangat, bisa untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.